Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik banget nih. Sejarah dan evolusi punk. Iya, sebuah fenomena budaya dan musik yang, wah, dampaknya lumayan gede ya. Betul. Sumber kita kali ini dari tulisan Sejarah dan Evolusi Punk. Nah, tujuan kita simpel aja, pengen bantu Anda semua nangkep intinya, punk tuh apa sih? Asalnya dari mana, semangatnya gimana, terus berubahnya kayak apa. Dan kenapa ini tuh lebih dari sekedar musik berisik gitu. Nah, iya. Dan penting banget buat pahamin konteksnya ya. Punk itu kan meledak di tahun 70-an, tapi itu bukan muncul gitu aja di ruang hampa. Oke. Itu tuh reaksi keras, reaksi terhadap kondisi sosial, budaya, dan terutama, ya itu tadi, musik saat itu. Musik rock yang udah komersial banget gitu ya. Persis. Yang udah megah, udah jauh lah dari realita anak muda waktu itu. Banyak yang ngerasa hampa, nggak relevan lagi. Oke, masuk akal. Mari kita bongkar deh, kalau gitu awalnya di tahun 70-an itu gimana? Kan katanya DNA-nya tuh anti kemapanan banget ya, semangatnya DIY. Iya, do it yourself, lakuin sendiri, jangan nungguin industri gede. Musiknya katanya mentah, cepet, energinya meluap-luap. Banget, kayak The Ramones di New York atau The Sex Pistols di London. Mereka itu kayak corong suara kekecewaan, kemarahan generasi muda zaman itu. Jadi memang representasi banget ya? Betul. Dan semangat nolak itu nggak cuma di lirik atau musik aja loh. Ada penolakan yang sadar banget terhadap kemewahan, kemegahan yang lagi dipuja-puja. Oh ya? Jadi estetikanya gimana dong? Justru minimalis, kadang sengaja dibikin kasar, malah nyerempet avant-garde. Nentang banget deh pokoknya. Nentang seni yang udah mapan gitu ya? Iya. Dan ini kelihatan jelas banget secara visual. Sumber kita juga nyebutin soal fashion punk. Ah, iya. Fashionnya ikonik banget kan? Banget. Jadi identitas visual yang kuat banget. Itu dia. Baju disobek-sobek sengaja, jaket kulit yang penuh emblem atau tulisan. Rambut spiky yang kayak ngelawan gravitasi itu. Haha, iya. Itu bukan cuma biar tampil beda ya berarti? Bukan sekedar gaya. Itu semacam seragam perlawanan. Pernyataan sikap. Pernyataan tentang norma, nilai-nilai yang dianggap udah baku gitu ya? Tepat sekali. Fashion itu jadi cara mereka ngomong, kita beda nih sama kalian. Dan kita bangga. Cara mereka nunjukin afiliasi, nolak konsumerisme, sekaligus bangun identitas kelompok di luar arus utama. Keren. Tapi kan kayak gerakan budaya lain ya, punk nggak mungkin diam aja kan? Nggak mungkin. Pasti bergerak, bermutasi. Nah, itu dia. Dari akar yang sama itu terus gimana? Tumbuh cabang-cabang baru ya? Benar, muncul subgenre yang macam-macam. Jadi definisinya makin luas. Contohnya apa aja tuh? Misalnya hardcore punk. Itu lebih cepat lagi temponya, lebih agresif, seringkali lebih politis juga liriknya. Hardcore. Oke. Terus? Terus ada post-punk. Ini agak beda. Lebih introspektif, lebih eksperimental. Kadang masukin unsur elektronik atau funk, liriknya juga bisa lebih puitis atau gelap. Wah, jadi lebih luas ya eksplorasinya. Iya. Terus muncul juga pop-punk. Nah, ini yang coba gabungin energi mentah punk sama melodi yang lebih catchy gitu. Yang lebih gampang didengar lah ya. Bisa dibilang gitu. Lebih mudah diakses. Oke. Jadi walau suara sama gayanya jadi macam-macam banget, intinya tetap sama dong ya? Nah, itu dia. Ada benang merahnya. Semangat pemberontakannya, ekspresi diri tanpa kompromi, etos DIY itu tadi. Itu kayaknya tetap ada walau bentuknya jadi beda-beda. Dan dampaknya nggak cuma di musik aja kan berarti? Jauh. Pengaruhnya kerasa di mana-mana. Sampai ke dunia akademis juga loh. Oh ya? Diapain tuh di dunia akademis? Jadi subjek kajian yang serius. Diteliti dampaknya kebudayaan anak muda secara global, terus hubungannya sama gerakan sosial, gimana punk ikut ngebentuk sejarah musik populer. Jadi kayak studi kasus gitu. Studi kasus resistensi budaya ya, menarik banget. Iya. Kalau dari sisi psikologisnya gimana? Kayaknya sumber kita nyebut itu juga deh. Iya, benar. Secara psikologis, punk itu sering jadi kayak katu pelepasan emosi. Katu pelepasan, maksudnya? Ya, buat ngeluarin kemarahan, frustrasi, rasa terasing, perasaan-perasaan kuat gitu. Jadi wadah ekspresi buat orang, terutama anak muda, yang ngerasa nggak cocok sama aturan masyarakat atau figur otoritas. Jadi semacam teriakan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Cara buat negasin diri, nunjukin identitas, di tengah tekanan buat jadi sama kayak yang lain. Proses nyari jati diri, nolak norma, nemu salurannya di situ ya? Kurang lebih gitu.
Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih, apa aja poin penting yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita soal punk ini? Pertama, jelas ya, punk lahir tahun 70-an, itu pemberontakan budaya dan musik, lawan kemapanan dan komersialisme. Iya, itu akarnya. Kedua, ciri khasnya itu etos DIY yang kuat, semangat anti kemapanan, plus penampilan visual yang khas banget sebagai pernyataan. Betul, estetikanya itu penting. Ketiga, punk itu nggak statis. Berevolusi jadi banyak subgenre. Ada hardcore, post-punk, pop-punk, macem-macem lah. Tapi semangat intinya tetap ada. Benar, semangat pemberontakannya itu. Keempat, dampaknya luas. Nggak cuma musik, tapi jadi kajian budaya dan punya fungsi psikologis juga. Sebagai sarana ekspresi dan penegasan identitas tadi. Sip! Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Boleh. Gini, ingat kan tadi akar punk itu kuat banget di semangat anti-komersialisme dan otentisitas DIY? Iya. Coba deh Anda amati di sekitar Anda sekarang. Budaya populer atau mungkin gerakan anak muda hari ini. Menurut Anda, gimana caranya sisa-sisa semangat pemberontakan, ekspresi diri yang mentah, atau etos lakukan sendiri ala punk itu masih kelihatan? Masih muncul nggak? Pertanyaan menarik. Atau jangan-jangan semangat itu udah berubah bentuk? Udah bertransformasi jadi sesuatu yang baru, yang mungkin kita nggak sadar itu sebenarnya warisan dari punk. Wah, jadi PR buat kita semua ya, buat memperhatiin. Iya, sekedar bahan renungan aja.